Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Semoga penonton channel saya diberikan perlindungan dan kesehatan lahir dan batin, sehat ekonominya, sehat keluarganya, dan disehatkan juga segala sesuatu yang bermasalah. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan juga bagi yang mencari rezeki, yang petani, yang berdagang, yang buka toko, yang jadi karyawan, yang jadi pengusaha, semoga diberi bimbingan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang merugikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi-informasi yang menarik yang terjadi di negeri tercinta ini. Baik, saya kutip dari Hersu Beno Arif. Silahkan yang belum like, komen, dan subscribe supaya mendukung channel saya semakin banyak hal-hal yang bermanfaat yang akan saya informasikan. Check it out. Gatot Nurmantio bikin Prabowo tambah enak. Gatot Nurmantio bikin Prabowo tambah enak. Jokowi akan paksakan lagi Gibran jadi cawapres 2029. Ya, untuk saatnya masyarakat sipil, akademisi, para guru-guru, para politik untuk cepat-cepat menyelesaikan permasalahan ini. Maksud cepat-cepat ya sambil berjalan, tidak usah tergesa-gesa juga, karena kalau kejahatan terus dibiarkan itu bakal kemana-mana nantinya. Berhubung ini masih istilahnya masih gampang, ya diselesaikan ya, karena kasihan nanti masyarakat yang jadi tanggungannya. Baik, itu judulnya. Video ini menampilkan pandangan Gatot Nurmantio terkait kondisi politik dan tata negara Indonesia saat ini. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas. Kritik terhadap kondisi politik. Gatot menyoroti bahwa demokrasi saat ini telah menyebabkan biaya politik yang sangat mahal, merajalelanya politik uang dan dominasi oligarki. Kapan ya kita bisa berdemokrasi secara sehat? Mari lanjutkan poin kedua. Tekanan politik terhadap Prabowo. Ia mengklaim adanya intimidasi dan tekanan terhadap Prabowo Subianto terkait pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, termasuk siasat untuk terus memaksakan posisi Gibran. Nah ini makanya yang menggaungkan pemakzulan, mari kita terus dukung supaya Gibran benar-benar diadili. Saya merasa dunia ini, termasuk di Indonesia ini, dalam berdemokrasinya sangat kacau balau dan ketidakadilan sangat jauh sekali. Jangan mentang-mentang anak presiden terus seenaknya saja. Kasihan masyarakat yang kepengen mencalonkan juga kan. Untuk para partai politik, untuk segera politiknya diubah dari politik uang menjadi politik demokrasi secara sehat dan secara intelektual. Terus, hambatan konstitusi. Gatot mengakui wacana kembali ke Undang-Undang 1945. Pembicara mendorong pentingnya kembali ke UUD 1945 naskah asli dengan penyempurnaan, karena menilai endemen yang terjadi telah mengubah akar tujuan negara yang menghilangkan status presiden sebagai kepala negara. Hambatan konstitusi. Gatot mengakui bahwa secara hukum formal saat ini tidak ada pintu untuk mengeluarkan dekret presiden, sehingga ia mengusulkan perlunya pembentukan opini yang intensif dan dukungan politik yang besar untuk melakukan perubahan. Ayo kita dukung Pak Gatot. Pentingnya pemimpin. Ia menegaskan bahwa sehebat apapun sistem yang diterapkan, keberhasilan bergantung pada integritas pimpinannya. Jika pemimpinnya lurus, maka bawahannya akan mengikuti. Nah ini
Semoga Bapak Browo, semoga Bapak Prabowo Subianto mendengarkan. Apa ia mendengarkan? Ya, semoga saja. Makanya tolong dipiralkan. Mengapa Gatot Nurmantio merasa ditekan pihak tertentu? Menurut Gatot Nurmantio, ia merasa ditekan atau diintimidasi untuk hadir dalam acara tersebut oleh dua orang, yaitu mantan atasannya Brigjen Purnomo dan rekannya Yayat yang merupakan mantan Kabais. Mengapa dekret presiden sulit dilakukan saat ini? Menurut Gatot Nurmantio, secara hukum formal tidak ada pintu untuk mengeluarkan dekret presiden karena dalam konstitusi yang berlaku saat ini, setelah 4 kali amandemen, tidak ada satu pasal pun yang memberikan wewenang kepada presiden untuk melakukan dekret. Beliau menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang segala kekuasaan presiden harus diatur dalam pasal Undang-Undang 1945 saat ini. Dan sistem hukum yang ada sekarang tidak mengenal atau memfasilitasi mekanisme dekret tersebut. Mengapa status kepala negara presiden dianggap hilang? Silakan yang belum subscribe, silakan subscribe supaya saya semakin semangat, insya Allah. Menurut Gatot Nurmantio, status presiden sebagai kepala negara hilang karena penjelasan mengenai hal tersebut yang terdapat dalam aturan lama tidak dimasukkan ke dalam undang-undang hasil amandemen. Ia menjelaskan bahwa dalam aturan lama presiden disebut sebagai penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah MPR dan memiliki status sebagai kepala negara yang penjelasannya dimuat secara rinci. Namun dalam undang-undang hasil amandemen, bagian penjelasan tersebut tidak lagi disertakan sebagai bagian dari undang-undang, sehingga wewenang krusial kepala negara seperti menyatakan perang, membuat perjanjian damai, dan mengangkat duta besar tidak lagi memiliki dasar hukum yang jelas dalam konstitusi saat ini. Nah, ada teori apa ini? Thomas Malthus bagi Indonesia. Apa dampak teori Thomas Malthus bagi Indonesia? Berdasarkan penjelasan dalam video, pembicara menyebut teori Thomas Malthus dalam konteks permasalahan sumber daya dan pangan. Menurut video tersebut, teori Malthus menyatakan bahwa jumlah penduduk meningkat luar biasa, sedangkan ketersediaan pangan hanya bertambah secara perlahan tambah-tambahan. Jika ketimpangan ini tidak diatur atau dikelola dengan baik, hal tersebut dapat memicu terjadinya kanibalisasi pembicara. Hal tersebut dapat memicu terjadinya kanibalisasi. Pembicara menggunakan poin ini untuk menjelaskan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi saat ini adalah perebutan sumber daya kekayaan Indonesia seperti tanah air, energi, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini generasi Gen Z, ayo terus belajar, karena di sini kita punya tanggung jawab, termasuk saya. Di sini kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga tanah, air, energi, dan tumbuh-tumbuhan. Jangan biarkan orang-orang serakah, rakus, dan konyol mengambil itu semua. Mari kita bersatu, karena orang-orang cerdas tidak mungkin bisa dibodohi, insya Allah. Kalau kita cerdas, ya, dalam artian kita mau belajar dan bersama-sama orang belajar terus menyuarakan. Mengapa Gatot menyinggung peran intelijen? Nah, di sini kita ada peran intelijen juga, ya. Kita bacakan saja. Gatot Nurmantio menyinggung peran intelijen sebagai alasan dibalik kehadirannya dalam acara tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya merasa diintimidasi untuk hadir oleh dua orang yang memiliki latar belakang intelijen, yakni mantan atasannya Brigjen Purnomo dan rekannya sesama mantan Kabais, Kepala Badan Intelijen Strategis Yayat. Gatot menyebut situasi ini sebagai hal yang berbahaya karena adanya dua orang dengan latar belakang intelijen yang bergabung untuk memintanya hadir. Kecepatannya balik lagi. Gatot Nurmantio menyinggung peran intelijen sebagai alasan dibalik kehadirannya dalam acara tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya merasa diintimidasi untuk hadir oleh dua orang yang memiliki latar belakang intelijen, yakni mantan atasannya Brigjen Purnomo dan rekannya sesama mantan Kabais, Kepala Badan Intelijen Strategis Yayat. Gatot menyebut situasi ini sebagai hal yang berbahaya karena adanya dua orang dengan latar belakang intelijen yang bergabung untuk memintanya hadir. Mengapa Gatot sebut Indonesia gadis seksi? Gadis seksi.
gadis, bukan gadis seksi, gadis rusak. Alam dan hutannya sudah rusak. Menurut Pak Gatot Nurmantio, ia mengibaratkan Indonesia sebagai gadis yang seksi untuk menggambarkan bahwa kekayaan alam Indonesia sangat menarik dan diperebutkan oleh pihak luar. Ia menjelaskan bahwa segala aturan atau undang-undang yang ada seringkali hanyalah kedok bullshit yang ujung-ujungnya bertujuan untuk merampok sumber daya kekayaan Indonesia, baik itu minyak, tanah air maupun energi, seperti yang telah terjadi selama ratusan tahun. Nah, seperti itu. Anak muda, ayo bangkit, bangkit, bangkit. Sama-sama kita hadapi permasalahan ini dengan jantan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua, amin ya rabbal alamin. Mengapa Gatot membandingkan Indonesia dengan negara lain? Kita bacakan satu kali lagi yang ini. Gatot Nurmantio membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain untuk menunjukkan bahwa sistem pemerintahan baik demokrasi maupun otoritarianisme bisa berhasil atau gagal tergantung pada kualitas pemimpinnya. Sebagai contoh, yang menyatakan Cina yang menggunakan sistem atau partai namun mampu mencapai keberhasilan, sementara Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi dengan pemilihan langsung justru menghadapi tantangan ekonomi yang berat. Ia juga menyinggung kasus Thailand untuk menjelaskan bahwa sistem otoriter memiliki risiko besar terkait korupsi yang tidak terawasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pembungkaman kritik yang menurutnya sudah mulai terjadi di Indonesia. Perbandingan ini digunakan untuk menegaskan poin utamanya bahwa masalah mendasar di Indonesia bukanlah sekedar sistem, melainkan perlunya pemimpin yang lurus dan mencintai rakyatnya agar kekayaan negara tidak terus-menerus diperebutkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, semua masyarakat sipil harus bertanggung jawab tentang apa-apa yang terjadi di Indonesia. Untuk itu saya menghimbau untuk melihat channel-channel yang kredibel, yang mempunyai ilmu pengetahuan yang bagus, luas, dan dapat dijangkau. Silakan masuk saja ke Hersubeno Arif, Repli Harun Podcast, terus siapa lagi, Pak BW bisa, Abraham Samad juga menerangkan, Guru Tigarut menerangkan, terus Roy Suryo juga, banyak channel-channel yang terutama yang menjadi kisruh saat ini, yaitu tentang ijazah palsunya Presiden ke-7 yang kata Pak Roy Suryo itu 99,9% palsu. Untuk itu silakan untuk masuk ke channel-channel yang jujur sesuai data dan faktanya, dan tinggalkan channel-channel yang bikin hoax. Ya sekali-kali nggak apa-apa, supaya ada perbandingan di mana cacat logika, cacat hukum, dan cacat undang-undangnya di mana nanti bisa ketahuan. Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.